Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kayena sangwaro sadhu sadhu wacaya sangwaro manasa sangwaro sadhu sadhu sabbhata sangwaroti. Sangha yang saya hormati, atas silani para pandita, segenap ibu, bapak sekalian dan saudara-saudara yang berbahagia. Misalnya kita sekalian belum pernah mendengar ajaran Guru Agung kita Buddha Gautama, belum pernah. Misalnya tetapi kita hanya mempelajari, menyimak riwayat Guru Agung kita Buddha Gautama. Sebenarnya ibu bapak dan saudara, hanya dari mempelajari riwayat Guru Agung kita itu saja, kita sudah menarik pelajaran yang sangat berharga. Guru Agung kita dilahirkan sebagai Pangeran Putra Mahkota dari kerajaan Kapilawastu. Hidup dalam kemegahan, kemewahan, kenikmatan, bahkan juga kekuasaan. Apalagi Raja Sudodana khawatir kalau anaknya akan meninggalkan istana menjadi pertapa seperti yang pernah diramalkan oleh Pertapa Asita. Ibu, bapak dan saudara, meskipun demikian, tidak ada kekurangan, penuh dengan kesenangan indrawi, kenyamanan di dalam istana. Pangeran Siddhartha dalam usia yang relatif masih sangat muda, 29 tahun, meninggalkan istana untuk selama-lamanya. Pelajaran apakah yang bisa kita petik
dari riwayat Guru Agung kita bahwa ternyata materi dan kedudukan, kemegahan dan kenikmatan bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya. Andai kata materi dan kedudukan, kemegahan dan kekuasaan bisa memberikan kebahagiaan yang benar, Pangeran Siddhartha tidak akan meninggalkan istana. Tetapi Pangeran Siddhartha tidak melihat kebahagiaan yang hakiki. Apa yang dialami di dalam istana hanyalah kesenangan yang sekejap. Bukanlah kebahagiaan yang benar. Oleh karena itulah beliau meninggalkan istana. Cerita dan kisah nyata ini, ibu bapak dan saudara, memberikan ajaran, mempunyai nilai moral yang besar kepada kita. Memang kita perlu materi. Memang kedudukan itu kalau digunakan dengan benar akan berguna untuk orang banyak, tetapi materi dan kedudukan itu memberikan manfaat pada batas tertentu. Tidak bisa memberikan segala-galanya. Pangeran Siddhartha menjadi pertapa 6 tahun. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah kembali ke istana. Perjuangan yang sangat luar biasa. Dan Siddhartha memenangkan perjuangannya itu. Dalam usia 35 tahun, usia yang cukup muda, pertapa Siddhartha mencapai pencerahan sempurna. Mencapai kebudaan yang sempurna sama Sang Buddha. Apa yang beliau capai itulah ibu bapak dan saudara. Beliau menjelaskan kepada kita dengan terang, dengan jelas sekali, dengan rinci. Bahwa sesungguhnya sumber penderitaan itu berada tepat di dalam diri kita sendiri. Dan penderitaan yang kita alami itu juga berasal dari dalam diri kita sendiri. Apa yang ditunjukkan oleh Guru Agung kita untuk mengatasi penderitaan itu? Dan untuk menumbuhkan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang hakiki. Bukan kebahagiaan yang semu. Yang pertama, ibu bapak dan saudara, Guru Agung kita menunjukkan dan meminta kepada kita, kendalikan dirimu sendiri dari perilaku yang buruk. Dengan kalimat yang gampang, apa yang harus pertama kali kita kendalikan? Dengan kalimat yang gampang,
kita harus mengendalikan mulut kita. Karena mulut kita yang kecil ini bisa menjadi sumber bencana yang sangat besar. Sahabat yang akrab bertahun-tahun bisa menjadi musuh besar karena ucapan. Keluarga yang tenteram bisa hancur berantakan, organisasi bisa kalang kabut karena ucapan. Berhati-hatilah dengan mulut yang kecil ini. Bahkan peperangan bisa terjadi karena mulut seseorang. Demikian juga banyak penyakit masuk melalui mulut kita. Saudara yang melihat televisi, membaca koran, beberapa waktu yang lalu di Singkawang mungkin atau di Pontianak, ada seorang mahasiswa yang baru selesai kuliahnya, naik pesawat, membawa tentengan, begitulah mudahnya, membawa handbag. Mungkin dipangku terus, tidak mau ditaruh di atas, atau mungkin berat. Waktu ditolong oleh pramugari. Dan pramugarinya bertanya, apa sih isinya? Dia menjawab, tidak hanya satu kalimat tetapi satu kata, bom. Seketika penumpang pesawat menjadi kalang kabut. Pintu darurat dijebol dan orang terjun dari ketinggian yang cukup tinggi. Di antara yang dirawat di rumah sakit ada seorang wanita yang kakinya tidak bisa digerakkan. Tidak pingsan, tidak berdarah, tapi ada kemungkinan tulang punggungnya patah. Karena terjun sangat tinggi bagi seorang wanita. Dari peristiwa ini kita bisa menyimak nilai moral yang sangat berharga bagi kita. Hanya dengan satu kata, bom, bencana terjadi. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan Saudara, Guru Agung kita mengingatkan sejak 2500 tahun yang lampau. Berhati-hatilah dengan mulutmu. Di Jawa ada peribahasa. Tetapi beberapa hari yang lalu saya membaca buku tulisan mendiang atau almarhum Bante Piyadasi Mahatera yang juga ternyata di luar negeri. Siapa tahu kutipan itu dari Atta Kata, berarti sudah lama. Peribahasa yang sama, ungkapan yang sama dengan yang saya pernah dengar di Jawa. Lidah tidak bertulang. Memang lidah tidak bertulang, tetapi sangat berbahaya. Ibu, Bapak, dan Saudara, kalau
Maaf, kalau lidahnya Presiden Trump dan lidahnya Presiden, bukan presidennya, dan lidahnya Kim tidak hati-hati, bisa terjadi bencana. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, sekarang yang harus dijaga bukan hanya lidah tidak bertulang, jari-jari kita. Jari-jari ini bertulang Ibu Bapak dan Saudara. Menjaga jari-jari di keyboard, komputer, handphone. Saudara enak saja menulis, enak saja, tidak sungkan. Karena yang dihadapi itu barang mati. Tidak sungkan, tidak malu. Tetapi ingat, yang saudara tulis itu saudara kirimkan kepada orang yang juga seperti kita. Tetapi kemarin saya diberitahu dan juga mendapat kiriman berita. Bante, sekarang tangan boleh diam. Hanya omong saja. Nanti handphone kita bisa menulis sendiri. Jadi lidah tidak bertulang tetap sangat-sangat berbahaya daripada jari-jari kita. Kalau saudara merekam khotbah ini dengan program itu, langsung menjadi tulisan. Jari-jari saudara tidak usah bekerja. Lidah sangat berbahaya. Yang kedua, kendalikan perilaku Anda. Tidak membunuh dan tidak menyakiti, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan. Ibu, bapak, dan saudara, sering tidak disadari kita atau saudara-saudara memang tidak menyakiti, memang tidak membunuh, tidak berzina, tidak mabuk, tidak mencuri, tidak, tetapi sering perbuatan kita sembrono. Sudahkah kita berpikir, apakah perbuatanku ini bisa mencelakai orang lain? Kalau seorang dokter sembrono, dia bisa membunuh orang lain. Meskipun niatnya bukan membunuh, tetapi sembrono. Kalau seorang insinyur bangunan ceroboh, bangunannya akan menelan korban banyak orang. Memang bukan sengaja membunuh, bukan mencuri, tetapi ceroboh. Kalau supir ugal-ugalan, penumpangnya bisa mendapatkan bencana. Siapa saja kalau tukang masak tidak hati-hati, juga bisa berbahaya bagi mereka yang makan makanan itu. Tidak hanya itu, ibu, bapak, dan saudara. Kalau saudara duduk, kalau saudara sedang berdiri, apakah saudara berpikir, saya ini duduk dan berdiri mengganggu orang lain atau tidak? Saya sering melihat di jalan yang sempit, di konveyor yang tidak lebar, ada orang yang ingin tergesa-gesa
Tetapi juga ada orang yang enak saja, santai saja, ngerumpi di tengah-tengah jalan yang sempit itu. Tidak menepi. Apakah dia tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu mengganggu orang lain? Alangkah baiknya kalau kita bisa berpikir seperti itu. Di mana kita berdiri, di mana kita duduk, di mana kita berjalan, marilah kita berpikir. Apakah ini mengganggu orang lain? Memang tidak melanggar sila. Tetapi perilaku yang ceroboh itu bisa merugikan orang lain. Apalagi kalau guru ceroboh, suami ceroboh, ayah ceroboh, istri ceroboh. Anak-anaknya dan murid-muridnya bisa mencontoh yang tidak baik. Berhati-hatilah dengan perbuatan saudara. Tetapi ibu bapak dan saudara, yang paling penting adalah yang ketiga. Mengendalikan pikiran kita sendiri. Mengapa mengendalikan pikiran penting? Karena pikiran itu asal dari ucapan dan semua perbuatan kita. Ucapan dan perbuatan yang baik berasal dari pikiran. Ucapan dan perbuatan yang jahat juga dari pikiran. Kebahagiaan muncul dari pikiran. Penderitaan juga dimulai dari pikiran. Pada waktu Waisak Nasional di Gedung Seci beberapa hari yang lalu, bersama dengan Ibu Menko, ada Ibu Megawati, ada Pak Tri Sutrisno, ada tokoh-tokoh agama lain. Saya juga menyampaikan pertengkaran, permusuhan, ujaran kebencian, terorisme, bahkan peperangan. Semuanya dimulai dari pikiran. Tetapi kedamaian, keharmonian, dan kebahagiaan juga dimulai dari pikiran. Anda datang kemari juga dimulai dari pikiran. Malam minggu ada Atami Puja di Sunter, saya akan ke Sunter. Muncul di dalam pikiran Anda dan sekarang Anda duduk di tempat ini. Pikiran adalah sumber dari semua perilaku kita. Pikiran adalah sumber dari semua perilaku yang buruk. Pikiran adalah permulaan dari semua perilaku yang baik. Pikiran yang membuat kita menderita, tetapi pikiran yang bisa menciptakan kebahagiaan. Marilah kita menjaga pikiran kita sendiri, supaya perilaku kita dan ucapan kita tidak menghancurkan orang lain dan menghancurkan kita sendiri. Ibu, bapak, dan saudara, sebenarnya kalau saudara mendengarkan uraian Dhamma kapanpun, saudara seperti memegang cermin untuk melihat diri saudara sendiri. Sering saya mendapatkan komentar, Bante, uraian Dhammanya bagus Bante.
Kena dia. Jadi pada waktu dia mendengarkan uraian dhamma itu, dia menilai orang lain. Kena dia, kena lagi dia. Kapan dia melihat dirinya sendiri? Kapan dirinya sendiri kena? Karena dia selalu, kena dia, pas dia. Sebenarnya mendengarkan dhamma itu seperti memegang cermin yang besar. Melihat ke dalam diri kita sendiri dengan benar, dengan jujur. Tidak usah malu karena orang lain tidak tahu. Ibu, bapak dan saudara. Tetapi tidak hanya mengendalikan diri, karena memang mengendalikan diri itu baik. Tetapi ajaran Guru Agung kita tidak hanya mengendalikan diri. Di dalam Dhammapada dikatakan, Kayena Sangwaro Sadu. Mengendalikan jasmani sangat baik. Sadu Wacaya Sangwaro. Mengendalikan mulut juga sangat baik. Manasa Sangwaro Sadu. Bisa mengendalikan pikiran sangat baik. Sadu sangat baik. Sadu Sabhata Sangwaro. Mengendalikan semuanya adalah sangat-sangat baik. Tetapi saudara, mengapa kita tidak menggunakan mulut kita juga untuk mengucapkan hal-hal yang baik? Tidak hanya tidak berbicara yang buruk, tetapi berbicara yang baik. Kalau kita ingin menegur seseorang, memperbaiki seseorang, mengingatkan seseorang, gunakan kalimat yang baik. Sang Buddha mengatakan itu berkali-kali dalam banyak kesempatan. Koreksi, berbicara yang benar juga harus dengan kalimat yang baik. Karena kalau orang sudah terlanjur sakit hatinya, meskipun kalimat itu benar, dia akan menolak. Mengapa tidak berbicara yang menyejukkan, supaya nasihat kita didengar? Mengapa saudara menyalahkan orang lain? Apakah tidak ada jalan lain? Daripada menyalahkan, tunjukkan yang lebih baik. Berikan nasihat yang baik. Memang ada orang yang agak kopoh. Agak, apa bahasa Indonesianya, agak dablek. Dia mengatakan ini kan sudah baik, Bante. Ya. Apakah tidak ada yang lebih baik lagi? Memang Anda menganggap itu sudah baik. Tetapi masih ada yang lebih baik lagi. Kita tunjukkan yang lebih baik kepada mereka. Tidak perlu dengan menyalahkan yang menyakiti hati mereka. Ada seorang ibu. Saya tidak tahu malam ini hadir atau tidak. Kalau hadir saya mohon maaf. Satu hari dia bercerita kepada saya. Bante, saya mendengar khotbah Bante agak panjang. Tapi ada satu kalimat. Tetapi ibu ini tidak mengaku kalimat yang mana. Pada waktu saya mendengar kalimat itu, mengubah cara berpikir saya. Semula berkali-kali saya ingin bunuh diri.
Setelah mendengar satu kalimat itu dari ceramah yang panjang, sejak itu saya bertekad saya tidak akan lagi bunuh diri. Saya ingin melanjutkan kehidupan ini. Saya terharu, Ibu, Bapak, dan Saudara. Tidak hanya satu rangkaian khotbah, satu kalimat bisa mengubah jalan hidup seseorang. Sekarang ibu ini sudah berkeluarga, anaknya sudah besar-besar. Saya sedang melihat hadir atau tidak. Saudara bisa menggunakan mulut saudara untuk mengucapkan hal-hal yang baik, yang berguna untuk orang lain dan berguna untuk diri saudara sendiri. Demikian juga perbuatan. Tidak hanya tidak menyakiti, tidak membunuh. Tidak hanya tidak mencuri, tidak hanya tidak berzina. Tidak hanya tidak mabuk, tetapi mari kita melakukan yang baik. Berdana, menolong, membantu mereka. Sering diingatkan. Meskipun memberikan makanan kepada seekor binatang, itu juga perbuatan yang baik. Apalagi kepada sesama manusia, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Mari kita melakukan yang baik. Membantu, menolong, berdana. Dengan tenaga, dengan secangkir air, dengan makanan, dengan pakaian. Apa yang kita lakukan bukan sia-sia. Saya melihat di setiap perayaan yang besar banyak relawan. Mungkin kita tidak mengenal nama mereka satu persatu. Mereka bekerja. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan selokan. Mereka semua melakukan kebajikan. Janganlah berpikir apa yang saya lakukan tidak ada gunanya. Demikian juga membersihkan pikiran, berpikiran yang positif. Bagaimana caranya, Bante? Bermeditasilah. Sepanjang tahun wihara-wihara menyelenggarakan meditasi, termasuk di wihara Mendut. Banyak umat beragama lain yang ikut serta. Umat Buddha jumlahnya paling kecil. Meskipun itu dilakukan di wihara. Saudara-saudara kita umat beragama yang lain itu mengerti, Ibu, Bapak, dan Saudara, bahwa agama Buddha ini gudangnya ajaran meditasi. Mereka ingin menimba ilmu dari agama Buddha tentang meditasi. Mengapa umat Buddha sendiri tidak pernah meditasi? Cobalah duduk meditasi sehari sekali untuk berumah tangga sudah cukup. Setiap pagi mungkin hanya 15 menit, syukur lebih. Meditasi yang diselenggarakan di wihara-wihara, yang saya tahu di wihara kami, tidak membayar. Tidak harus menghafal parita yang sulit-sulit. Mengapa umat Buddha tidak mau meditasi? Hanya meditasi yang bisa membersihkan pikiran kita. Tetapi Ibu, Bapak, dan Saudara, meditasi sebenarnya tidak sekadar membuat pikiran bersih dari kotoran batin. Sebentar dan kemudian menjadi tenang. Tidak hanya itu. Meditasi yang paling dalam adalah bisa melihat bahwa aku, ego itu palsu.
hanya buatan pikiran. Kalau ada percekcokan di keluarga, masalah di organisasi, kalau dirunut, dianalisa sampai akhir, maka akhirnya adalah keakuan. Apakah seorang suami dan seorang istri lapor, saya akan diceraikan, Bante? Ataukah majikan berseteru dengan karyawan? Apakah rumah tangga yang satu bertengkar dengan tetangga? Apakah seseorang akan dilaporkan pada polisi? Apakah seseorang merasa dikhianati? Pasti ada sebabnya, tidak mungkin muncul tiba-tiba. Dan sebab yang paling dalam adalah aku. Orang yang curhat itu selalu mengatakan aku benar, Bante. Mereka salah. Kalau mereka yang disalahkan itu datang kepada kami, mereka juga akan mengatakan aku yang benar, Bante. Mereka salah. Karena aku tidak mengenal salah. Aku selalu benar. Sulit memang melihat. Melihat aku hanya bisa dengan kesadaran, awareness. Dan itu bisa kita dapatkan dari meditasi. Meditasi yang paling dalam, tujuan yang paling puncak adalah menggunakan kesadaran untuk menyadari perasaan dan pikiran kita. Menyadari langkah kaki, menyadari nafas hanya awal, saudara. Karena jasmani ini tidak mengganggu kita, paling sakit. Yang lebih berbahaya dari jasmani adalah perasaan dan pikiran kita. Kesadaran itu untuk menyadari perasaan dan pikiran kita. Ibu, bapak dan saudara. Alangkah indahnya kalau kita bisa menyadari sang aku. Memang licin, halus, sulit dideteksi. Tetapi sati kesadaran itu mampu mendeteksi keakuan kita. Aku merasa lebih, keakuan juga. Aku masih rendah, Bante, aku masih belum naik, aku juga. Aku sama kok, Bante, dengan yang lain. Aku juga. Lalu bagaimana, Bante? Tidak usah membandingkan. Bekerjalah. Lakukan yang baik dengan kesadaran. Karena aku itu hanya buatan pikiran kita. Dan kalau kita tidak hati-hati, aku itu akan berkembang biak. Keinginan muncul bermacam-macam, itulah loba, keserakahan. Dan kalau keserakahan tidak terpenuhi, keserakahan menjelma menjadi kebencian untuk menyingkirkan dan menghancurkan yang lain. Semuanya berasal dari keakuan kita. Ibu, bapak dan saudara, saya ingin mengakhiri uraian ini. Andai kata saudara merasa sulit berbuat baik, tidak ada yang memaksa. Tetapi paling tidak, jangan berbuat buruk. Kalau Anda masih sulit menambah kebajikan, masih sulit berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya untuk Anda sendiri juga. Kalau Anda masih sulit berbuat baik, tidak ada orang yang memaksa dan menghukum saudara, tetapi jangan berbuat buruk. Jangan berbuat buruk, jangan ditawar lagi. Ibu, bapak dan saudara,
tahun ini sangga kita mencanangkan tema Waisak. Berucap yang baik, bertindak yang baik, dan berpikiran yang baik. Itu akan memperkokoh keutuhan bangsa, keutuhan keluarga, keutuhan kelompok, keutuhan masyarakat. Kalau kita tidak bisa menjaga mulut kita, tidak bisa menjaga tingkah laku kita, tidak bisa menjaga pikiran kita, bagaimana? Ambiar, saudara. Keluarga kita akan berantakan. Organisasi berantakan. Wihara juga bisa berantakan. Bangsa ini juga bisa berantakan. Berucap yang baik, bertindak yang baik, berpikiran yang baik, memperkokoh keutuhan keluarga, masyarakat, dan bangsa ini. Ada satu ungkapan yang sangat terkenal yang sering dikutip oleh para pengkhotbah. Nak jajak wasalu hoti, nak jajak hoti brahmano, kamuno wasalu hoti, kamuno hoti brahmano. Seseorang direndahkan zaman India itu kasta wasala, kasta rendah. Atau seseorang disanjung seperti Brahmana, nak jajak, bukan karena keturunan. Sekarang mungkin ditambah, bukan karena sukunya, bukan karena pria atau wanita, bukan karena partainya, bukan karena tua atau muda. Kamuno wasalo hoti, kamuno hoti brahmano. Seseorang direndahkan karena perbuatannya. Seseorang direndahkan karena perbuatannya. Seseorang disanjung juga karena perbuatannya. Ibu, bapak, dan saudara, marilah kita berhati-hati. Menjaga ucapan, menjaga perbuatan, dan menjaga pikiran kita. Marilah kita menggunakan ucapan kita, perbuatan kita, dan pikiran kita untuk hal-hal yang baik. Kita dicerca karena perbuatan kita. Anda sekalian dihargai juga karena perbuatan Anda sekalian. Guru Agung sudah mangkat, tetapi dhamma ajaran beliau dan winaya masih utuh. Dhamma dan winaya itulah sebagai pengganti setelah Guru Agung kita tidak ada lagi. Selamat memperingati Waisak, selamat memperingati Waisaka Atami Puja. Semoga Tiratana selalu memberkahi kita. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu.